معاشر المسلمين وسبة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على الموارد الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده على ما من به من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسيغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأراضون والسماوات. أما بعد، معاشر الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته في السر والإعلان وبالود والنصيحة فيما بينكم، وكونوا على الحق أعوان، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما أبلغ حجة وأوضح بيان، واجعلوا التقوى خير زادكم وخير خواتم عمركم في إكمال الله الملك الديان، كما قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بتقواه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر الحاضرين sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan rahmat dan kurnia nikmatnya, sehingga saat ini di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan diri kita untuk duduk bersimpuh iktikaf di
masjid yang mulia ini dalam rangka untuk at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, niat baik kita, hajat-hajat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amaliyah yang kelak akan membawa kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ma'asyal hadirin wal hadirat, sidang salat Idul Adha yang berbahagia, sepanjang nafas masih dikandung badan, sepanjang kita masih diberikan potensi-potensi kehidupan oleh Allah, jadikan semua ini sebagai sarana dan prasarana kita untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi amal bekal kelak ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat istiqamah kita, berkat ikhtiar dan niat baik kita untuk terus bisa menghidupkan dan melestarikan syariat dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kali datang 10 Dzulhijjah yang merupakan satu momentum begitu istimewa yang biasa kita kenal dengan Idul Adha, maka pasti kita akan teringat satu keluarga yang begitu istimewa, yang begitu mulia, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah mencurahkan akan rahmatnya, keagungannya, dan sampai tidak berhenti pada keluarga Nabi Ibrahim semata, namun turun-temurun. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul setelah zamannya Nabiullah Ibrahim kecuali beliau-beliau adalah anak turun daripada Nabi Ibrahim ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Kenapa kok bisa diberikan kemuliaan dan keistimewaan seperti itu? Beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok mulai dari lahir, mulai dari tumbuh kembang, balita, remaja, dewasa, sampai menjelang beliau menghadap Allah SWT. Setiap saat istiqamah di dalam rangka menghidupkan dan melestarikan syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran beliau ketika lahir ditinggal dalam satu gua, tidak ada satupun di antara keluarga beliau yang merawat dan memeliharanya. Ketika tumbuh balita, beliau menemukan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang patut dan layak hanya untuk disembah. Kemudian beliau dengan keberaniannya melawan pemerintahan yang saat itu otoriter dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud. Begitu tegasnya beliau sampai keluarga yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai produksi berhala di zaman saat itu ditantang oleh beliau. Ditentang oleh beliau. Beliau dikucilkan, beliau diusir. Tapi beliau dengan kesabaran dan ketabahan dilakukan semua itu. Pada akhirnya Nabi Ibrahim kemudian diancam, dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tapi beliau tak sedikit pun surut mundur ke belakang dikarenakan ketabahan dan keberanian beliau dan keyakinan ketawakalan beliau yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya beliau lolos dari semua ujian-ujian Allah, sehingga apa yang menjadi doa beliau untuk menjadi Abul Anbiya, setiap keturunannya menjadi seorang rasul dan seorang nabi, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal hadirin, pelajaran pertama yang bisa kita ambil untuk kita bisa mendapatkan turunan-turunan yang baik, yang bisa memberikan baktinya kepada kita sebagai orang tua, yang bisa mengangkat derajat martabat kita dunia sampai akhirat. Maka yang pertama harus kita ambil adalah aslih nafsak. Perbaiki diri sendiri. Jangan hanya menuntut kepada anak-anak kita, namun kita tidak memiliki semangat untuk terus bisa berjuang istiqamah di dalam menghidupkan syariat dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW.
Wabil khusus Idul Adha ini berkait dengan Nabiullah Ibrahim beserta putra beliau tercinta yang sudah lama digadang-gadang untuk hadir dengan keluarga beliau. Dalam riwayat Nabi Ibrahim baru diberikan putra ketika beliau sudah masuk dalam usia 80 tahun. Lahirlah Nabiullah Ismail. Begitu luar biasa bangganya, gembiranya beliau sehingga menjamu tamu-tamunya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abu Difan, bapaknya para tamu. Setiap beliau dikunjung oleh tamu mesti disembelihkan seekor kambing. Bahkan pada satu masa beliau pernah menyembelih 1000 ekor kambing dan 100 ekor unta hanya diberikan kepada tamu-tamu beliau. Dan beliau dikenal sebagai orang yang paling dermawan karena beliau tidak bisa makan sendiri. Kalau beliau makan mesti mengajak orang, bahkan rela berjalan sampai 2 mil jauhnya hanya sekedar mengajak orang untuk makan, baik itu di waktu pagi maupun waktu malam. Begitu luar biasa sehingga pada satu saat ketika ada beberapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengutuk kaum Nabiullah Lut, beliau menyerupa menjadi sosok manusia, menjelma menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Dan saat itu dipuji Nabi Ibrahim dengan kedermawanan dan keromanannya. Beliau mengatakan, andaikan saja aku diberikan putra, kemudian oleh Allah diperintahkan untuk disembelih, maka saat itu aku akan sembelih putraku itu demi perintah, menjalankan perintah Allah SWT. Itulah yang dipegang ma'asyarul hadirin. Sehingga ketika beliau diberikan putra yang bernama Ismail, dalam riwayat usia 7 tahun, ditagihlah janji omongan daripada Nabi Ibrahim. Sehingga turunlah satu ayat. Ketika Nabi Ibrahim beberapa malam mimpi dengan mimpi yang sama, diperintahkan untuk menyembelih sang putra tercinta, maka Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan sang anak. Di dalam ayat itu disebutkan, qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai anak, aku beberapa malam ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Bagaimana tanggapanmu? Bagaimana pendapatmu? Maka sang anak ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu tanpa banyak berpikir, beliau mengatakan, laksanakan kalau itu perintah Allah wahai abad, dan doakan termasuk aku orang-orang yang sabar. Kenapa bisa seorang anak kecil dalam riwayat usia 7 tahun digadaikan nyawanya dengan tegas mengatakan, laksanakan wahai abad? Inilah yang dimaksud mafil abad bil abna. Apa yang ada dalam diri orang tua pasti akan turun kepada anaknya. Kalau orang tuanya singa, pasti anaknya macan. Kalau orang tuanya bertakwa, pasti anaknya juga akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka dalam riwayat saat itu dilaksanakanlah pemotongan leher daripada Nabi Ismail, yang pada akhirnya kemudian diganti oleh Allah bidhibhin azim, dengan domba yang besar. Kisah ini begitu masyhur, begitu kita hafal dan kita kenal. Cuman bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada cerita ini, masyaallah. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang bakti, yang bisa manfaat, yang bisa maslahat untuk kehidupan dunia, membahagiakan kehidupan akhirat, menyelamatkan. Itulah yang kita gadang-gadang dari setiap anak-anak yang kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bisa kita ambil satu pelajaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk bisa menjadikan anak soleh itu tidak serta-merta abrak-kadabrak dengan waktu yang singkat, tidak. Tapi Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, mulai dari kecil sudah dikenalkan mereka kepada pendidikan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah berkhidmah 10 tahun beliau di tengah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan hadis, al-ghulamu yu'aqu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yumatu anhu al-adha. Seorang anak itu hendaknya diakikahi pada usia 7 hari kelahiran. Kalau tidak bisa
14 hari, kalau tidak bisa 21 hari, sebagaimana disebutkan oleh para ulama fuqaha di dalam kajian akikah itu. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Kalau belum dilaksanakan akikah, padahal dia punya kemampuan untuk itu, maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak akan pernah bisa berkumpul dengan anak nanti di kehidupan akhirat. Kalau anak itu menjadi anak yang soleh, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Wayusamma, diberikan nama yang baik. Nama merupakan simbol doa untuk orang tua. Memberikan nama kepada anak ini merupakan satu hal harapan untuk bisa menjadi soleh anak tersebut. Sehingga panjenengan ketika memberi nama, carilah nama yang memiliki harapan, memiliki satu angan-angan di balik nama itu. Karena dikatakan likul ismin min ismi nasib. Setiap nama itu memiliki unsur doa. Wa yumatu anhul adha, dibersihkan kepalanya. Bahasa orang kita adalah digondol kalau itu memang usianya masih kecil. Kemudian ditimbang, setelah itu dihargakan dengan harga emas atau kemudian disedekahkan supaya anak itu mulai dari kecil memiliki sifat yang dermawan, bisa berbagi dan sensi terhadap lingkungan. Itu adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Faidah balag sini, kalau sudah anak panjenengan masuk pada usia 6 tahun, uddiba, jangan lupa untuk dididik. Dididik di sini adalah dengan pendidikan agama. Bagaimana mereka bisa mengenal agamanya, mengenal Allah sebagai Tuhannya, mengenal Rasulullah sebagai nabinya, membaca Al-Quran, mendasari dalam liang hatinya, sehingga insya Allah Al-Quran dengan cahayanya bisa menuntun dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dibiarkan, apalagi saat ini di zaman Gen Z ini, anak-anak begitu liarnya dengan gadget mereka. Orang tua begitu puasnya, yang penting anak saya diam, maka mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang mereka pegangkan adalah HP, yang panjenengan tahu bagaimana saat ini bahayanya justru luar biasa ketimbang lingkungan yang ada. Didik mereka. Faidah balag tis'a sinin uzila firashuh. Kalau usia anak panjenengan sudah masuk 9 tahun, bedakan tempat tidurnya yang laki dan yang perempuan, untuk menunjukkan pada ini satu saudara. Oleh agama tetap disuruh membedakan, apalagi dengan orang lain, ma'asyarul hadirin. Karena itu jaga pergaulan anak-anak kita. Jangan mereka kemudian karena dianggap modern, karena dianggap ini adalah zaman yang tidak bisa seperti Siti Nurbaya, maka panjenengan harus tahu, ini harus kita kedepankan dalam pendidikan anak-anak kita, menjaga peradaban mereka antara laki dan perempuan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat panjenengan bakal kecewa dunia sampai akhirat. Dan berikutnya, manakala anak sudah usia 10 tahun, pukul mereka, sanksi hukum mereka kalau tidak menjalankan sholat. Ketika anak sudah masuk usia 16 tahun atau saat ini 19-20 tahun, pilihkan jodoh mereka kalau perempuan. Atau kalau laki-laki, arahkan kepada calon-calon istri yang salihah. Berikan mereka itu gambaran bagaimana itu wanita salihah, karena itu menjadi satu titik balik untuk kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang salihin dan salihat, yang bisa maslahat untuk kita dunia sampai akhirat. Dan pada akhirnya, kalau semua pendidikan itu sudah panjenengan lakukan, apa katanya Rasulullah SAW? Tsumma akhadha biyadi, panjenengan pegang tangannya. Kemudian disuruh kita mengatakan, qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka. Aku telah mengajarkan dirimu, mendidik dirimu dan menikahkan engkau wahai anakku. A'udzubillahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah. Maka saat ini saksikan oleh dirimu, aku berlindung kepada Allah dari fitnahmu di dunia dan azab di akhirat karena dirimu. Disitulah mulai kita mengundurkan diri sebagai orang tua. Tugas kita sudah selesai, sekalipun pengawasan dan pantauan tetap kita berikan. Maka mudah-mudahan dengan sekilas apa yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ini, kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
Anak-anak kita jadikan anak-anak yang salihin, yang salihat, yang bisa menggembirakan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بلطائف الإيمان والإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مفيد الخير على عباده في كل حال وآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من أطاعه واتقاه وخاب من اعتداه وعصاه. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب والمجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين بجاه سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا وولينا وأهلنا أولادنا بناتنا وذريتنا تلامذنا تلميذاتنا وإخواننا جماعتنا وأصحابنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصالحين الهادين المهتدين غير الضالين على المؤمنين. اللهم اكفنا شر الأشرار رسول الأبدال رسول الحوسنة طلب وقنا سؤال المنقلب وارزقنا كمان العافية واليقين واتباع نبيك الهادي الأمين واغفر لنا الحاجات واغفر لنا المدرهمات وقرب علينا المسافات وسلمنا من الوعد والآفات ورزقا في البلد بين الأهل والولد من وارثة ولا نكد بحقك والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرحنا من الهموم والمتاعب ما قام علينا من نفعات وواهب وأزع في قلوبنا الشكوك والأوهام والمعاصي والآثام ووفق لنا ما تحب يا ذا الجلال والإكرام يا خير معبود وأفضل من رسول إلى من نسير ومن إلينا سجير. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. هذا ما أقول لكم وأعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.